Itu emitter follower, kemudian common base, kemudian yang tiga ini adalah konfigurasi kolektor feedback. Nah, jadi kelanjutannya dari yang pertemuan minggu lalu, kita tambah dari kemarin ada 4, sekarang ada 3 ya, konfigurasi base yang lainnya. Kemudian nanti kita lihat bagaimana variasi konfigurasi common meter, kemudian desain operasi atau penerapannya ya. Nah, ini di sini desainnya seperti apa, dan untuk penerapan lainnya seperti dalam kombinasi dua buah transistor, nanti kita bisa gunakan pada multiple network, ada juga cermin arus dan juga sumber arus. Sehingga dalam penerapan sederhananya, nanti kita bisa lihat ternyata transistor bisa digunakan sebagai pengendali dengan fungsinya sebagai switching ya. Jadi switching ini dalam hal pensaklaran ya. Jadi kita dengan mengetahui bahwa transistor itu bisa kita turn off ya berdasarkan setting biasanya, transistor juga bisa digunakan sebagai pensaklaran di switch. Yang nanti terakhir adalah rangkaian aplikasi praktisnya. Jadi yang reviewnya kemarin ya kita membahas terkait analisa DC untuk mengetahui konsep biasing yang ada di transistor. Nah, kemudian kita juga melihat cara untuk menganalisanya. Pertama, ketika transistor digunakan untuk memproses sinyal AC, maka perlu komponen kapasitor untuk melanjutkan sinyal tersebut agar masuk ke transistor. Kapasitor tersebut misalkan kita analisa dengan konsep atau sistem DC, ya, kita akan mengetahui bahwa rangkaian kapasitornya menjadi rangkaian terbuka ya. Hanya kita perlu masuk kepada step kedua ini, yaitu kita gambar ulang rangkaian dalam analisa di sini. Ini nanti semua koneksi kapasitornya kita nyatakan open circuit. Nah, kemudian nanti kita akan lihat sisi dari transistor itu dalam masukan ya. Nah, kemarin kita melihat dari sisi masukannya itu di titik basis dan emiternya, kalang DE. Kemudian nanti kita juga analisa pada sisi outputnya, sisi keluaran pada kaki terminal emitter dan kolektor emitter. Jadi nanti kita akan melakukan hal yang sama ya, yaitu dengan membandingkan beberapa konsep dan rangkaian integration lainnya dengan step ini. Kemudian sedikit tambahan juga untuk penjelasan rangkaian yang menggunakan kapasitor di sini ya. Ini fungsinya dari kapasitor, dia meneruskan arus listrik dan juga dia memblokir arus DC ya. Nah, kita tahu kemarin kita belajar konsep kapasitor itu juga berhubungan langsung ya dengan arus, di mana arus yang mengalir nanti di kapasitor nilainya sebesar kapasitansi dikalikan dengan dV per dt ya. dV per dt itu adalah perubahan nilai tegangan ya. Kalau misalkan rangkaian DC tidak ada perubahan tegangan ya tentunya nanti tidak ada arus yang mengalir dan menjadi open circuit ya di titik itu. Nah, kalau misalkan kita ubah ya dari persamaan dasarnya arus itu, arus di kapasitor nilainya C dikali dV per dt. Ya. Jadi misalkan kita ingin menghitung nilai tegangan di sini, berarti kita tidak luas, maka kita peroleh nilainya sebesar 1 per kapasitansi dikalikan dengan integral dari arus tersebut ya, arus kapasitornya. Barangkali sudah pernah diajarkan mungkin dari Bapak Ibu lainnya di mata kuliah lain
cara perhitungan menggunakan transformasi Laplace ya. Nah, jadi dua-duanya nanti kita ubah dulu dalam bentuknya dalam domain S ini ya. Nah, jadi nanti kita fungsikan nilai V itu adalah Fs per S ya. Nah, jadi nanti kita peroleh untuk nilai tegangan di sini sebesar 1 per C dikalikan I dalam domain S per S. Nah, kemudian nanti kita akan peroleh ketika memindahruaskan persamaan yang pertama, nanti akan kita dapatkan perbandingan tegangan dan arusnya. Nah, perbandingan tegangan dan arus ini, ya, perbandingan tegangan terhadap arus ini kita sebut sebagai impedansi. Impedansi sebenarnya nanti kita juga itu dicari juga di dalam uh, materi RL ya, RL1 atau RL2 ya. Pasti nanti kita temukan istilah impedansi ini ya, dia adalah rasio tegangan dan arus. Dia akan terbagi menjadi 3 jenis ya, ada yang resistif, induktif, dan kapasitif. Nah, kalau yang rasio tegangan dan arus pada kapasitor, berarti nanti kita sebutkan istilah impedansinya menjadi jenis impedansi kapasitif. Nilainya sebesar XC ya. X itu adalah reaktansi ya. Jadi ini nilainya impedansinya setara dengan reaktansi kapasitif. Karena kita tadi turun dari persamaan awal, jadi nilainya 1 kapasitansi dikalikan 1 per S. Sedangkan S ini nanti kita substitusi ke satuan lain yaitu J omega. Berarti XC nilainya sama dengan 1 per J omega T sama dengan 1 per 2J 1 per J 2P dikalikan FC ya. Frekuensi dikalikan dengan kapasitansinya. Nah, omega itu nilainya 2P. Nah, sedangkan kaitannya dengan kapasitor di rangkaian kanister ini, nanti dia punya fungsi dari prinsip kerja kapasitor, yaitu menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan, dan juga tegangan pada sisi-sisi kapasitor itu, sisi ujung-ujungnya ya, kapasitor itu akan bergantung pada muatan yang disimpan pada kapasitor. Makanya kapasitor biasanya terdapat ya, dan juga ada sisi muatannya ya, polaritas ya, ada polaritas positif dan negatif. Nah, muatan yang tersimpan akan gantung pada akumulasi arus listrik yang mengalir pada tersebut. Nah, jadi itulah salah satu konsep kenapa kapasitor bisa digunakan untuk meneruskan sinyal AC ya. Nah, sedangkan nanti untuk analisa lainnya ketika kapasitor kita gunakan rasio dari atau impedansinya ya, impedansi dari kapasitor itu dia nilainya mendekati 0 jika frekuensinya mendekati tak hingga ya. Nah, jadi artinya mendekati tak hingga frekuensinya semakin besar ya. Nah, jadi hukum rangkaian tersebut yang ada kapasitornya dia menjadi short circuit ya, hubung singkat dari siang AC. Tapi kalau impedansinya itu menjadi tak hingga ya, menjadi sangat tinggi impedansinya itu ketika frekuensinya mendekati 0 ya. Ini adalah konsep kita menghubungkan kapasitor pada sistem atau sumber DC. Seperti itu. Nah, ini kita dengan pemahaman tadi dari dua hasil review materi kemarin, kita akan lanjutkan pada konfigurasi emitter core. Nah, jadi kemarin kita belajar dengan konsep bahwa fixed bias dari rangkaian sederhana biasing ini kita perlu mencatunya dengan tegangan TCC ya. Nanti dua buah resistor akan terpasang pada sisi basis dan juga emitter. Nah, nanti satu resistor yaitu RB akan digunakan untuk menghasilkan arus
berbasis, dan satu lagi RC adalah arus yang akan fungsinya RC adalah menghasilkan arus yang mengalir di kolektor dan juga sisi output dari rangkaian. Nah, kalau dengan membandingkan hal tersebut, ternyata untuk konfigurasi lain adalah emitter follower. Di sini kita lihat susunannya transistor dicatu di sisi emitter di sini, namun kita catu dengan sinyal DC negatif ya. Sedangkan nanti di sisi kolektornya kita hubungkan ke ground. Ya, sehingga nanti inputnya tetap kita hubungkan ke sisi basis, outputnya ke sisi emiternya. Nah, jadi outputnya kita tempatkan di sisi emitter, sehingga nanti kita buat pada rangkaian yang setara dengan DC, kita dapatkan rangkaian seperti ini ya. Jadi semua terminal basis dan emitter terhubung dalam setiap resistor ya. Seperti itu. Nah, sehingga arus basis akan masuk ke resistor, dan untuk arus emiternya akan melewati menjauhi ke sumber ya, ke polaritas VEE, min VEE. Nah, sehingga nanti jatuh tegangan dari masing-masing tegangan di hambatannya ini ya. Jadi kita bisa lihat polaritasnya, kita bisa tentukan. Nah, sehingga ketika kita akan menganalisa dengan step tadi, pertama kita bandingkan dari sisi loop inputnya, berarti dari sisi basis emitter, ya berarti urutan tegangan pertamanya berarti IB RB ya, kemudian PBE, kemudian IE RE ya. Nah, nanti terakhir di sini adalah min VE. Nah, karena di sini nanti jumlahnya adalah min VE, ya makanya di sini di loop input kita tuliskan seperti ini ya. Min IBRD, min PBE, min IRE, dan juga plus VE sama dengan 0. Nah, ini adalah urutan dari ukur kicok tegangan di sisi input. Hingga nanti kita bisa dapatkan persamaan IB dengan persamaan turunan dari loop input emitter follower ini. Kemudian untuk loop output, nah di sini kita bisa tentukan lagi, berarti kita hanya menganalisa dari sisi kolektor dan emitter ya. Nah, berarti yang ada di rangkaian ini berarti hanya outputnya dengan VCE, kolektor emitter, dan juga nanti ada jatuh tegangan di hambatan emitter ini ya, IRE. Nanti jumlahnya sama dengan VE. Dan kita nanti bisa hitung nilai VCE sebesar nilai tegangan VE dikurangi IE. Misalkan kalian ingin menggunakan multimeter juga sama ya. Nah, jadi VCE nanti juga dihitungnya dengan konsep membagi tegangan gitu ya. Nah, kemudian ini untuk perhitungan dasarnya, misalkan kita mau buktikan contoh soal konfigurasi emitter follower, ini kita bisa lihat contohnya, misalkan rangkaiannya kita gunakan masing-masing RB-nya 240 kilo ohm, RE-nya 2 kilo ohm ya. Dengan betanya 9 ya. Nah, jadi langsung kita masukkan dengan samaan tadi ya. Nah, di sini untuk parameternya ada semua, berarti kita bisa tentukan ya. Ingat untuk PBE secara umum ya, kita pakai 0,7. Nah, jadi di sini langsung kita masukkan. Nanti kita dapatkan nilainya 45,73 mikroampere ya, untuk arus yang mengalir di sisi basis. Kemudian tegangan di kaki CE ya, kolektor emitter pada kondisi key point, berarti di sini kita tentukan IB, nanti kita kalau secara kopal nanti dia akan
eee, mendapatkan upah IB-nya ya di sini berarti saat, IB-nya 5,7 ampere, PCE-nya kita langsung hitung di sini sebesar PE kali IE. Nanti untuk IE ya itu bisa eh, kalian substitusi nilainya sebesar beta plus 1 kali IB ya. Nah ini eh, kalian bisa ya persamaan IE itu nilainya beta plus 1 dikalikan IB. Makanya langsung diganti ya ini substitusi. Makanya nanti kita peroleh nilai IE arus emitter pada key point ya langsung kita masukkan nilai IB-nya nilainya sebesar 4,16 mili ampere. Nah, untuk yang emitter follower ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada kita lanjut di common base. Nah, konfigurasi common base ya kita ingat dari temuan awal ya kita tahu bahwa ada beberapa cara melakukan konfigurasi transistor secara umum ya itu ada non base, emitter base, collector base ya. Nah di sini eh, common base ya berarti nanti kita hubungkan dari sisi groundnya ya dan juga sumbernya pada terminal basis seperti yang ada di gambar ya. Nah jadi nanti secara sederhana inputnya akan terhubung ke emitter, kolektornya yang diisi output seperti itu. Nanti rangkaian DC, rangkaian DC-nya hanya kita serket di bagian kapasitor tadi. Jadi Kapan terus ke bawah sini? Oh ya, oke, bentar ya. Ya oke, jadi untuk rangkaian DC, kita bisa lihat berarti nanti arah arusnya dari sisi input ya, nanti emitternya menjauhi transistornya berarti akannya keluar, nanti di sisi kolektornya dia masuk. Namun nanti misalkan sudah ada bentuk output ya baru dilanjutkan ke PO ya. Jadi seperti ini. Nah untuk rangkaian common base sama cara menganalisanya berarti kita hitung dulu, kita urutkan dulu kita tegangan dari sisi input ya berarti dari sisi basis dengan emitter ya biasa. Nah, berarti yang kita lihat arah loop arus IE di sini. Jadi dengan mengurutkan dari sisi input kita akan dapatkan nilai arus emitternya sebesar dengan PEE dikurangi PBE dibagi dengan RE. Nah, kemudian untuk sisi output ya kita bisa urutkan kembali. Nah, berarti kita lihat dari sisi PEE, kemudian PE-nya yang ada di sini ya, kemudian IRE, kemudian VCE. Nah, jadi kalau kita lihat bandingkan dulu dengan rangkaian yang common base, ternyata kita bisa lihat ada loop yang lebih besar di sini ya. Jadi kalau kita bandingkan contohnya pada rangkaian yang sebelumnya itu emitter follower ya itu input outputnya juga bisa kita disiplin masing-masing. Tapi kalau yang base kita lihat ini ada loop yang masing-masing loop kecil, nanti ada juga ada yang loop yang besar ya. Kalau yang loop yang besar di sini kita bisa tentukan juga ada menggunakan kursor tegangan, berarti urutannya VEE, kemudian IERE, kemudian VCE, ditambah dengan IC, RC di sini, kemudian nanti min
VCC ya, seperti itu. Nah, kenapa nanti urutannya ada minus dari min PE ini? Ini kita gunakan RF loop-nya itu searah dengan jarum jam di sini. Nah, jadi nanti misalkan kita temu yang berlawanan, nanti kita gunakan polaritasnya ini minus ya di sini, min PE. Sehingga fungsi dari urutan loop besarnya ini kita bisa mendapatkan nilai VCE. VCE yang ada di tengah ini ya. VCE-nya nilainya sebesar VE plus VCC min ICRT plus RE ini ya. Nah, jadi ini ada hasil dari penurunan fungsi tegangan yang dari loop besar ya. Sedangkan untuk yang loop kecilnya dari output ya berarti kita bandingkan pada loop basis kolektor ya. Ini. Nah, jadi hanya yang kita dapatkan adalah V, TB plus ICRC dikurangi VCC ya. Nah, fungsinya nanti untuk di bagian loop yang kecil sisi output kita akan mendapatkan tegangan kolektor basisnya VCC min ICRC. Itu untuk yang rangkaian common base. Kemudian ada lagi untuk konfigurasi kolektor feedback dengan hambatan emiternya ini 0 ya. Maksudnya adalah kalau kita ingat kemarin kita pelajari terkait kolektor feedback, berarti nanti bagian basisnya ya, yang harusnya ke nilai RB itu terkoneksi ke VCC, ini akan dititik di rangkaian terminal kolektornya ya. Makanya kemarin kita belajar rangkaian kolektor feedback ya. Nah, tapi di sini kita ada sedikit penambahan di atau ada sedikit modifikasi ya. Nah, jadi kita gunakan rangkaian yang tidak menggunakan nilai hambatan emitter di sini. Nah, jadi dari emitter ini langsung ke ground ya. Nah, di sini rangkaiannya kita bisa lihat untuk arus basisnya sama ya, seperti yang ada di rangkaian ini. Karena kita tidak memiliki hambatan emiternya, ya jadi perhitungannya menjadi lebih sederhana. Ya, jadi tanpa kita hitung nilai RE lagi di sini. Nah, hasilnya nanti kita dapatkan nilai IB sekian ya, langsung kita masukkan tambah nilai RE, kemudian IC juga bisa kita hitung dengan mengkalikan parameter betanya di sini 120 dikalikan dengan IB ini ya. PCE masih sama di sini kalau dari sisi rangkaian utama kolektor feedback, kalau misalkan ada RE ya kita hitung, tapi karena tidak ada ya, jadi ya langsung dikalikan IC RC ya, nah, langsung dikalikan RC-nya. Dia akan didapatkan 11,26 volt. Kemudian untuk beberapa parameter baru kita bisa ketahui. Ini untuk yang kemarin kolektor feedback dengan variasi RE-nya sama dengan 0. Ada juga nanti variasi common emitter ya. Nah, tadi juga kita bahas common base, bahkan kita lihat variasi common emitter. Nah, untuk variasi common emitter kita bisa lihat untuk satuan yang digunakan pada common emitter biasa. Di sini adalah satuan positif ya, baik dari rangkaian untai fixed bias maupun yang kedua adalah kayak emitter bias, dan yang ketiga kemarin yang pembagi tegangan ya. Nah, ini juga kemarin pakai yang satuan positif. Nah, kemudian di sini kita coba
modifikasi ya dengan variasi pertama common emitter, yaitu ya dengan mencatu eh, bagian emiternya dengan tegangan negatif ya di sini min 9 volt. Jadi tegangan catuan diberikan pada kaki emiternya dan FC untuk hambatan di kolektornya langsung terhubung dengan ground. Jadi urutan dari rangkaiannya pasti akan berubah ya. Nah, sekarang kita lihat pada sisi inputnya berarti nanti hanya ada rangkaian RB, kemudian basis emitter, dan juga ya inputnya hanya basis dan emitter saja ya. Nah, jadi inputnya kita lihat urutannya IBRB min VBE min tegangan emitter ya, VEE ya, sorry. Bentar, tadi ada, oh ya, sudah. Kita lanjut lagi. Nah, jadi inputnya berarti di sisi basis emitter. Nah, baru dengan urutan pengucap tegangan kita bisa mendapatkan nilai IB-nya sekian ya, 83 mikroampere. IC-nya bagaimana di arus kolektornya? Ya, jadi langsung kalau IC bisa kita tentukan jika diketahui IB dengan mengkalikan dengan betanya ya, beta IB ya. Nilainya 3,735 mili. Dengan kolektornya ya berarti kita langsung hitung menggunakan konsep jatuh tegangan ya. Nah, kita lihat ICRC. Nah, karena arah dari arusnya berlawanan ya, makanya sini polaritasnya negatif. Jadi min 3,735 dikalikan dengan 1,2 kilo. Jadi kita dapatkan PC-nya sebesar minus 4,48, PB-nya langsung kita kalikan ya menggunakan konsep jatuh tegangan itu kali FB ya. Min 8,3 volt ya. Nah, di sini kita lihat untuk basisnya untuk input, sisi input sudah ada ya arus yang mengalir di 83 mikroampere, tapi untuk tegangan di kolektor dan basisnya dia terbalik ya, karena kita lihat untuk satuannya dari emitter dia minus. Dan juga variasi yang common emitter yang kedua di sini. Common emitter yang kedua kita satu untuk sumbernya, misalkan kita bandingkan dengan rangkaian pembagi tegangan ya, biaya simpan tegangan, kita lihat biasanya VCC hanya untuk menyuplai di sisi kolektor plus 20 volt saja ya, suplainya, nanti emiternya di ground. Tapi di sini kita lihat untuk emiternya kita catu dengan tegangan minus 20. Sehingga nanti kita lihat bagaimana efeknya dari rangkaian variasi yang kedua ini. Kalau pembagi tegangan secara sederhana langsung kita ubah dari sisi inputnya dengan rangkaian Thevenin. Nah, jadi R1 R2 ya, berarti nanti akan kita hitung menggunakan teorema metode Thevenin. Kita akan dapat hambatan Theveninnya dari perhitungan paralel ya. Kemudian untuk yang di bagian sumber, nah jadi di sini perbedaannya. Kalau kita breakdown lagi pada sisi sumbernya, kita lihat berarti di sini PCC plus 20 terhubung ke hambatan R1 8,2 kilo ohm, nanti akan berada pada node yang pertama, nanti terhubung ke R2 dan sumber. Nah, di sini VE-nya adalah minus 20 ya. Nah, sehingga nanti untuk arus yang mengalir pada rangkaian ini ya, arus totalnya kita bisa tentukan nilainya VCC plus VEE bagi dengan R1 plus R2.
Nah, hingga nanti kita bisa dapatkan arus totalnya sekitar 3,8. Hingga untuk perhitungan dengan tevenin, ya, kita lihat karena yang kita ukur adalah nanti di titik outputnya ini, di titik B ya, dan ground ini berarti kita uh, hitung ya penjumlahan atau ya jumlah tegangan yang ada di titik tersebut ya. Di sini polaritas dari I dikalikan R2 di sini ya, itu berbeda polaritasnya dengan VEE ya. Kita lihat di sini. Nah, sehingga nanti kita hitung selisihnya. Nah, setelah kita hitung, kita dapatkan tegangan Theveninnya adalah minus 11,53 volt. Nah, jadi ini efeknya adalah ada penambahan PE minus ya. Nah, sehingga tadi rangkaian Theveninnya kita rangkai di sisi transistornya, kita akan dapatkan sebuah sumber tegangan Thevenin, hambatan Thevenin dan juga hambatan emitornya ya. Jadi kita bisa menganalisa lebih mudah dari sisi input menggunakan pengukur tegangan, urutannya seperti ini yang ada di bawah ya. ETH min min ETH min IB RTH min VDE min IRE tambah dengan PE. Nah, jadi kalau yang masih bingung kenapa ada minus plus di sini, harusnya di sini kita gambarkan dulu loopnya ya. Nah, jadi misalkan kita sepakati loopnya itu misalnya bulan jam-jam ya sejak awal ya baru nanti kita bisa lihat polaritasnya ya speed. Walaupun misalkan nanti sudah dihitung kalian mau dibolak-balikan sisi pas kiri dan kanan nanti harusnya sama saja ya. Jadi yang mungkin tempat tinggal kenapa konsepnya ada di minus plus ini ya nanti sesuai urutan dari notnya ya. Nah dari perhitungan urutan komputer perhitungan yang ada di sini kita bisa gunakan lagi ya untuk menghitung parameter lainnya ya. Nah ini kita uh, lanjutkan ya di sebelah kanan kita substitusi nilai IE-nya arus emiternya adalah beta plus 1 dikalikan IB maka di hitungan tegangannya kita substitusi nilai IE. Dia akan dapatkan nilai IB dengan samaan ini. Nanti kita masukkan semua parameter yang ada di soal. Ya kita akan dapatkan nilai arus basisnya 35,39 volt. Kemudian untuk parameter lain arus kolektornya ya di sini kita bisa hitung dengan beta dikalikan IB. Nanti kita dapatkan arus kolektornya. Kemudian untuk parameter VC ini juga bisa dihitung dengan mengurangi VCC min ICRC ya. Nah, kita lihat VC, nah dia posisinya di sini ya VC ya, berarti dia nilainya selisih dari VCC dikurangi ICRC nanti di sini. IC kita bisa dapatkan nanti dari 0,25 ini ya, kalikan dengan RC. RC kita lihat, nah di sini 2,7 kilo. Nah, PB juga sama ya, konsepnya bisa kita hitung dari rangkaian terkeningnya, berarti dengan terkening dan juga harus dibalikan RTH ya, IB kali RTH. Jadi kita dapatkan nilai PC dan PB. Tapi di sini ada yang ingin ditanyakan dulu barangkali. Ada?
Oke, Pak. baik. Kalau belum, kita coba lanjutkan ya terkait desain operasinya. Nah, jadi beberapa rangkaian yang telah saya sampaikan tadi itu adalah beberapa variasi juga dalam teknik biasing. Nah, sekarang kita coba bagaimana mendesain pengoperasian BJT. Nah, jadi pasti kita harus paham sehafal-hafalnya ya terkait hukum Ohm ini, dan harus paham juga konsepnya bahwa tegangan yang terpasang pada ujung-ujung instansi akan berbanding lurus terhadap arus yang mengalir dan besarnya, dan juga berbanding lurus pada besarnya resistansi ya. Kita juga pahami berarti kalau untuk hambatan itu dia berbanding terbalik dengan nilainya ya. Ini bisa kalian pahami ya secara filosofi dan juga perhitungannya. Oke. Nah, untuk pengaplikasian resistor ini ya biasanya ada standar yang mengatur nilai-nilai yang digunakan. Artinya dalam proses produksi ya, untuk resistor ini ada standar dengan memperhatikan pelipatan nilai ya. Nah, jadi misalkan resistor dengan seri E6 itu ketika dibuat nominalnya ya dari 10 sampai 100, berarti misalkan dalam pelipatan 1 dekade ya 10 kali lipatnya. Nah, berarti nanti untuk seri E6 ini berarti akan terbagi 6 ya, dari 10 sampai 100 ya begitu. Nah, Ini resistor dengan seri E6 tersebut tahu itu juga anime. diatur toleransinya, nilai toleransinya. Hayo, Nah, di hayo, sini kita hayo, lihat kalau hayo, hayo, contoh lainnya dengan hayo, seri E12 hayo, ini, nah, hayo. berarti Pasang, dari pasang, awalnya nilai yang itu 10 pasang, ya, kan? misalkan 10 sampai Sholat nggak? pelipatan 1 Sholat nggak? dekadenya itu 100 ya, Sholat nggak? berarti nanti Udah nggak sholat, akan nggak sholat. muncul beberapa Sholat, nilai sholat. yang terbagi Parah dalam nggak 12 sholat. eh, Parah seri nggak ini ya, sholat. urutannya ini ya. Ini nggak sholat. Nah, misalkan Udah nyala, nggak sholat. untuk Enggak. membagi dalam 12 seri itu ya bisa Sholat nanti nggak? dikalikan dengan di 10 Nyambung. pangkat 1/12 Nyambung. atau Bukan serinya. salahin. Jadi nanti untuk nilai ke berikutnya dia dikalikan 1,2. Nyambung, lihat aja ya. Nah, dan untuk satu nilai ini itu nanti dia punya toleransi. Nah, di sini kita lihat ada persentase, Nggak mau sholat sih jadi ada gituin sama TV. 20%, 10%, 5%, dan seterusnya ini. Sejam lagi. Nah, dia punya toleransi nilainya. Berarti misalkan 82 Doang. ohm ya Sholat. misalkan ya. Nah, berarti dia Sholat. punya Sholat. kemungkinan Sholat. kenaikannya Sholat. itu sekitar Nggak 10%. mau. Nah, kadang untuk maksudnya kenaikan atau penurunan itu plus minus ya 10%. Ya berarti nanti yang kalian ukur Nggak mau. misalkan beli Inilah, resistor sendiri lah. 82 ohm hanya ternyata terukurnya 83 misalkan ya, atau lebih dari itu. Nah, uh, itu adalah nilai toleransi ya. Jadi semakin besar persentase ini sebenarnya menjadi kurang akurat. Nah, jadi nanti untuk pilihan nilai-nilai resistor yang ada di pasaran, kalian harus secara umum ya, secara umum tahu nilainya itu sudah ada nominal masing-masing. Misalkan yang kita lihat dalam tabel yang sebelah kanan ini ada standar resistor values untuk toleransi 5%. Nah, ini berarti kalau 5% dia pakainya seri E24. Kalau kita lihat variasi nilainya ini berarti harusnya ada 24 ya.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, ini sesuai ya. Nah, ada 24 urutan. Nah, jadi setiap urutan ini nilai resistornya itu 5% ya. Nanti misalkan kalian beli 13 ohm, ternyata diukur ada 13,8 ya. Nah, ini masih dalam rentang toleransinya ya. Oh, Jadi ini lebih ke pengenalan juga ya terkait beberapa pengukuran besaran listrik ya. Salah satunya untuk mengukur resistor dan juga kode-kode yang ada di pasaran. Nah, jadi kaitannya dengan konsep ini, kita tadi saya sudah belajar janji, bagaimana menghitung arus dan janji, juga cap ya. hambatan yang Kalau bohong diapain? digunakan ya. Operin Nah, TV. jadi misalkan kalian Ya, ingin beli nggak boleh. rangkaian, membeli Iya, 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 iya. komponen Bohong, untuk rangkaian pembohong. kalian ya, itu Pembohong, 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 harus bohong, mengikuti ya pembohong. nilai yang ada di pasaran. Ih, pembohong. Misalkan kita akan menggunakan rangkaian fixed bias dengan kurva kerja seperti ini, ya kita akan pakai untuk arus basisnya adalah 4 mikroampere ya. Kemudian kita plot key point-nya di antara itu ya, di antara garis sumber ini yang Saya kangen warna tapi hitam. rendah. Nah, kemudian tentunya kita harus mencari supaya nilai key point-nya ini berada pada titik tersebut. Kira-kira berapa RB dan RC-nya ya. Ya langsung saja misalkan garisnya kita set seperti ini, berarti IC-nya 8, tegangannya 20 volt, berarti ini adalah tegangan VCC ya, 20 volt. Arus kolektornya berarti saat kondisi jenuh ini ya, itu 8 mili ampere. Berarti RC-nya yang kalian butuhkan adalah 2,5 kilo. Kemudian arus basisnya nanti kalian bisa tentukan di sini ya. Nah, Cacingin karena VTA. arus basis itu kita bisa peroleh nilainya C per beta ya. Nah, jadi nilainya itu bisa kita masukkan nanti untuk menghitung nilai RB ya. Nanti kita fungsinya mencari resistansinya ya RC dan RB ini. Nah, sekarang kita coba masukkan nilai IB-nya untuk mendapatkan RB. Nah, sekarang kita dapat nilainya. Tadi IB-nya sudah kita tentukan ya, IB-nya 40 mikroampere ya. Langsung kita masukkan nilainya sehingga kita akan nilai RB yang sesuai dengan apa ini adalah 482,5 kilo ohm. Itu. Nah, sekarang kita bandingkan nilai RC ini 2,5 kilo ohm, RB 482,5 kilo ohm. Misalkan kita bandingkan mau pakai resistor yang seperti yang ada di sini ya, 2,5. Kita bisa cek kalau dengan varian ini apakah ada yang nilainya sesuai atau tidak. Misalkan kalian tidak menemukan nilai yang pas ya, ya berarti kalian harus pilih yang paling mendekati ya. Ya, di sini kalau contohnya kita mencari RC 2,5 kilo ohm, berarti yang nilai yang paling dekat adalah R 2,4 kilo ohm. Seperti itu. Kalau RB kita butuh 182,5 kilo ohm ya. Kita lihat mana nilai yang paling dekat. 180 di sini yang paling dekat yang 470 dan 510. Nah, tapi yang paling mendekati yang 407. Nah, berarti secara realnya desainnya kita harus menyesuaikan pilihan yang ada di pasaran ya. Nah, efek dari pemilihan resistor ini yang mungkin tidak tepat dengan atau
hasilnya itu tidak dengan yang ada di perhitungan kalian, 24. konsekuensinya adalah bisa menggeser nilai Hah? arus basisnya. Hingga nanti kalau kalian hitung kembali dengan arus basis yang baru menggunakan nilai hambatan kolektor dan basis yang ada di pasaran, ini akan menggeser nilai IB-nya ya. Nah, jadi perlu diketahui juga ya, nanti misalkan kalian beli komponen, pasti akan dikalkulkan ya nilai-nilai ini. Berarti misalkan kalau kalian ingin punya nilai resistor yang lebih presisi dan mendekati harapan kalian, ya kalian pilih seri E yang paling banyak, E96. Tapi tiap ini ya tentang pilihan resistornya juga lebih juga ini yang S96 misalkan ya pilihannya lebih banyak dan garansinya juga lebih kecil ya 1%. Ini menjadi menarik misalkan kalian memilih suatu komponen harus memperhatikan pilihan yang ada di bahan ya. Nah, ini contohnya juga ya, contoh lain mendesain operasi rangkaian pembagi tegangan di sini. Nah, kita punya rangkaian ini ya mana diketahui parameter tegangan 1, kemudian arus kolektor pada key point 2 mili dan tegangan kolektor emiternya 10 volt. Nah, di sini kita lihat yang ditanyakan adalah hambatan yang ada di R1 dan hambatan di kolektornya. Jadi secara perhitungan ya kita tentukan dulu ya. Jadi di sini untuk nilai tegangan emiternya kita bisa tentukan IE kali RE ya. Dan bisa juga karena IE itu arusnya mirip dengan nilai IC ya, berarti IC ya kita bisa gunakan IC dikali RE. Kita punya IC 2 mA ya, IC poin ya, berarti di sini 2,4 volt ya. Nilainya 2 mA dikali 1,2 kilo PBE, PB ya. PB kita bisa jumlahkan nilai tegangan BE plus emiternya, nilainya 3,1. PB sudah kita peroleh, nanti fungsinya kita akan menghitung nilai R1. Ingat untuk sekarang untuk menganalisa ini karena kita pahami bahwa ini adalah rangkaian bias pembagi tegangan ya. Berarti kemarin kalau ingin menghitung PB ya berarti ini juga sama dengan kita menggunakan ini ya konsep perhitungan pembagi tegangan yang ada di tegangan di titik B ini ya. Makanya kita juga bisa gunakan itu untuk menghitung R1 ya. Seperti itu. Nah, R2 di sini kita bisa lihat nilainya sudah ada 18 kilo ohm, PCC-nya 18. Nah, di sini nanti kita hitung dan untuk PB-nya juga kita sudah peroleh 3,1 ya. Nah, jadi dari sini baru nanti kita akan masukkan nilainya dan memindah puas di beberapa nilai ini ya. Nah, ini singkatnya ketika sudah dihitung nilai R1 adalah 86,52 kilo. Kemudian untuk persamaan yang lainnya ya. Di sini kita lihat untuk menghitung arus yang ada di kolektor ya kita bisa lihat ya contoh 4.49. Ini di buku Pak Welestad ya yang ada di sudah bisa ya oleh Pak Minasis di bukunya Pak Welestad itu ada contoh untuk pengerjaan ini ya untuk persamaannya dari hambatan kolektornya PRC itu di IC yang mana PRC itu
Kita bisa hitung selisihnya dari VCC dikurangi VC. Nanti nilainya dibagi IC untuk mendapatkan RC. Nanti kita bisa dapatkan nilai RC yang baru kita hitung adalah 2,8 kilo ohm. Nah, sekarang kita bandingkan hasil perhitungan kita dapatnya 86,52 kilo ohm dan 2,8 ya. Kalau misalkan yang R1 itu 86,52, kita lihat misalkan pakai yang seri E24 tadi ya. Jadi tadi 86 ya. 86 ya berarti yang ada di range yang tinggi ya. Antara 82 sampai 91. Nah, jadi ya kalian bisa di sini kalian boleh ya mengambil salah satu dari 82 atau 91 ya. Ya nanti tinggal kita lihat seberapa bedanya ya di hasil rangkaian yang barunya nanti. Kemudian untuk yang 82 kilo ohm, sorry, yang mana ini 2, oh ya, yang 2,8 ya, 2,8 kilo ohm berarti yang terdekat 2,7 bisa nih, 2,7 kilo ohm bisa dengan RC ya, 2,7 bisa. Misalkan solusi dari nilai R1 yang misalkan berada tepat di tengah-tengah ya, antara 82 sama 91. Nah, di sini boleh kalian mengkombinasi ya dengan perhitungan seri atau paralel bebas. Misalkan ingin memperoleh nilai yang persis seperti perhitungan kalian ya kalian bisa kombinasi. Misalkan contoh di sini bisa pakai 82 kilo ohm ditambah 0,7 kilo ohm. Nilainya 86,7 kilo ohm. Nah, ini malah sangat mendekati ya dengan perhitungan kalian. Jadi selain mendesain bagian rangkaiannya, nanti secara real harus menyesuaikan ya dengan yang ada di pilihan yang dipasarkan. Contoh lain juga sama, kalian ingin mendesain menggunakan di sini sama ya fixed bias juga ya. Oh sorry, ini untai emitter ya di sini. Nah di sini ada RE. Nah jadi pertama pasti kita harus ketahui ini konsepnya apa. Caranya ya pertama ini ya tadi kita lihat kalau dari operasi satu ini yang bias ya, ini yang kedua kalau ada semua resistor di bagian-bagiannya ini ya berarti pembagi tegangan. Kalau resistornya hanya di masing-masing terminal RB, RC, RE ya berarti dia emitter bias ya. Karena ini modifikasi dari fix hanya ditambah dengan rangkaian resistor emitter ya di sini. Nah, misalkan rangkaiannya adalah emitter bias, kemudian yang diketahui arus kolektor pada poinnya itu adalah setengah kali nilai arus kolektor saturasi, di mana arus saturasi kolektor adalah 8 mili. PC ya, PC di sisi outputnya itu 18 volt, beta ya, ini 110. Nah, di sini nanti kita akan mencari nilai RB, RC, dan R ini berapa. Di sini dari soal yang ketahui parameternya kita bisa dapatkan arus kolektor di poin dari setengah arus saturasinya 4 mA. Nanti kita akan menghitung hambatan di kolektor dengan membagi tegangan yang ada di RC dibagi dengan I atau arus kolektor saat di poin. Jadi kita bisa dapatkan kalau untuk VRT-nya nilainya adalah VCC min VC ya. Nah, jadi setelah kita hitung nanti akan mendapatkan RC-nya 2,5 kilo. Kemudian di sini ada juga untuk arus kolektor saat saturasi ya. Kita bisa gunakan nanti untuk menghitung RE. Nah, jadi
Tahun ini karena arus pada rangkaian emitter bias ya, jadi PCC dibagi dengan RC plus RE, karena ada RE di sini. Berarti nanti kita pindah ruas untuk mendapatkan nilai RE, ya jadi di sini nanti kita bagi dulu nilai PCC-nya, nanti dibagi dengan arus kolektor saturasi ya. Nah, nanti perbandingan tegangan dan arus, baru nanti kita pindah ruas lagi untuk menghitung RE, kita dapatkan nilai besar 1 kilo ohm ya, seperti itu. Jadi yang sudah kita dapatkan di sini RC sudah, RE juga sudah. Kemudian sekarang kita akan hitung hambatan di basis. Kalau basis ya berarti kita fokus di pertama ya di arusnya, arus basisnya. Karena yang diketahui arus kolektor di situ, ya berarti kita bisa mudah untuk menghitung nilai basis dengan membaginya dengan beta ya. Arus kolektor dibagi dengan beta. Dan nanti hasil pembagiannya kita dapat arus basis 36,36 mikroampere. Dan untuk arus basis dari turunan persamaan yang ada di emitter bias, nanti kalian bisa buka kembali ya. Nah, ini nanti kita akan gunakan dan juga nilainya kita akan substitusi ya untuk dinilai IBQ ya. Ini contohnya untuk penurunan rumusnya di sini. Nanti nilai RB yang akan kita cari ya. Sehingga RB nanti kita peroleh dengan memasukkan parameter yang ada di persamaan ini. Nanti akan kita dapatkan 639,80. Nah, sekarang sudah dapat kita peroleh ya masing-masing RC, RB, dan RE. Sekarang kita tinggal bandingkan ya. 2,5, 1, dan 639 kilo ohm. 2,5 berarti yang paling dekat 2,4 ya, 2,4. 1 kilo ohm harusnya ada ya. Sis nilainya kita dapatkan dan berapa tadi? 600 ya 639 ya. 639 kalau di sini 620 ya yang terdekat. Apakah demikian? Ya, betul ya. Yang paling dekat 602. Nah, seperti itu. Nah, harapannya kalau misalkan dengan perbandingan seperti ini atau misalkan kita memilih komponen yang mendekati, ya nilai key point-nya harusnya tidak akan bergeser terlalu jauh. Kalau di sini ada yang ingin ditanyakan dulu barangkali? Belum ada ya? Oke, belum kita coba melihat contoh lain di senpasi yang keempat nih. Nah, kalau ini sama ya, ini juga rangkaian emitter bias seperti yang ada di sini ya. Nah, misalkan kalian lihat seperti ini, misalkan saya bilang sama, ya karena kalian lihat titiknya ya, RB, RC, RE. Ini juga ya, RB, RC, RE. Ya. Ada feedback, supply-nya juga dari PCC, dan punya kekeluarnya sama juga. Nah, ini sama, misalkan untuk menghitung beberapa parameter yang perlu diketahui, RB, RC, dan RE ya, ya kita langsung temukan. Nah, di sini untuk kasus yang desain operasi yang keempat, di sini ada keterangan ya, nilai PE untuk dengan emitter biasanya di kisaran 1 sampai dengan 1/10 dengan sumber PCC. Nah, jadi misalkan awal mula kalian ingin menghitung arus yang ada di hambatan ya, untuk menghitung hambatan yang ada di emitter,
Nah, bisa pakai persamaan yang ini, VE ini ya. Nah, nanti kita akan dapatkan nilai RE sebesar 1 kilo ohm. RC-nya, nah RC-nya kita bisa tentukan nilai VRC dibagi IC ya. VRC berarti ya ada di sini ya VRC ini. Ya arus dengan ya jatuh yang melewati hambatan RC ini ya. Nah, nilainya kita lihat nilai VRC, nilainya VCC kurangi VCE dikurangi VE. Ini ya. Nanti yang kita peroleh adalah RC. Kemudian arus kolektornya di sini 2, ini ada. Hingga nanti RC kita bisa peroleh 4 kilo Jalan, ohm. jalan-jalan. Untuk yang basis RB, berarti kita hitung dulu arus basisnya dari persamaan beta ya. Berarti IC per beta nanti nilainya 13,3 mikroampere. RB ini nilainya PRB dibagi IB. Nah, jadi yang PRB juga sama. Kita lihat nilainya PCC dikurangi PBE, ini PBE ya, kurangi PE. Ya, berarti yang di kaki emiternya. Berarti nanti nilai untuk RB-nya 1,3 mega ohm ya. Sama kita bandingkan 1 kilo ohm ada, misalkan pakai yang E24 ya. Kemudian berapa tadi? 4 kilo ohm dan juga 1,3 ya. 4, oh ya, adanya 3,9 mendekati ya. Dan juga 1,3 mega ada ya, pas ya. 3 ini juga memungkinkan juga. Nah, jadinya nanti hasilnya akan masih sangat mendekati ya dari key point yang didesain di awal. Kemudian desain operasi yang kelima, ini pakai konsep membagi dengan. Cara identifikasinya kita lihat untuk rangkaian ini ya, hasilnya ada 4 ya. Masing-masing di basisnya itu ada R1 dan R2 ya. Kemudian RC juga terhubung ke kolektor, emitornya juga terhubung ke RE ya. Ini adalah konsep untai pembagi tegangan ya. Nah, kalau misalkan dengan persamaan ini, rangkaian ini bisa kita tentukan RE, RC, dan juga R2 dan R1. Ya, ini juga lebih banyak perhitungannya ya. Berarti untuk yang tegangan emitor kita bisa hitung dulu karena nilai PE adalah 1/10 PCC, berarti nilainya 2 volt. Sehingga RE nilainya adalah PE dibagi E, atau karena nilai arus kolektor itu mirip dengan arus emitor, kita bisa hitung nilai VE dibagi dengan IC, nanti kita peroleh nilai RE, nilainya 200. RC-nya bagaimana? Ya, untuk yang RC kita lihat berarti nilai PRC dibagi IC ya. Nah, sama kalau PRC ya berarti nanti kita hitung dari hukum Kirchhoff tegangan ya. Nah, di sini nanti kita dapatkan untuk selisih tegangan yang jatuh di situ nanti akan kita dapatkan nilai PRC-nya 10 volt ya. Jadi dibagi IC-nya 10 mili. RC-nya kita dapatkan 1 kilo ohm. Kemudian yang belum kita ketahui lagi di bagian basis ya. Basis itu berarti R2 dan R1 ya. Nah, di sini berarti kita harus hitung dulu tegangan yang ada di basis. Nilainya sebesar VBE plus PE ya. VBE-nya itu sudah diketahui 0,7, PE-nya tadi kita hitung di awal 2 volt ya. Nah, nanti kita peroleh nilai VB sebesar 2,7 R2. Nah, jadi karena untuk pembagi tegangan ingat ada ketentuan ini ya. R2 kurang dari sama dengan 1/10 beta RE. Nah,
Jadi nanti konsep ini gunakan untuk menghitung PB ya. Kemudian untuk ketentuan ini langsung kita masukkan parameternya ya. Nah, di sini, bentar ya, dimasuk ini. Nah, berarti kita hitung dulu R2 nilainya berapa ya. Jadi 1/10 kali 80 dikalikan dengan 0,2 kilo ohm. Nanti kita dapatkan R2 1,6 kilo ohm. Nah, jadi di sini nanti kita bisa peroleh R2 ya dari kesamaan tadi. Karena di sini ada ketentuan sama dengan ya berarti bisa sama ya. Pakai 1,6 kilo ohm. Yang penting masih dalam ketentuan ini. PB-nya 2,7 volt. Nanti kita akan gunakan kesamaan PB ini untuk menghitung R1 ya. Karena R2 sudah kita peroleh, ya baru kita hitung R1 menggunakan semuanya PB. Hingga nanti kita dapatkan R1 10,25 kilo. Baru nanti kita bisa pastikan lagi ya ke daftar pilihan resistor yang ada. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita coba lihat. Nah, ya, jadi kalau yang tadi sampai desain operasi yang kelima, ini adalah contoh perhitungan ya, dan juga penerapan fixed bias dari beberapa rangkaian yang kita pelajari ya. Dan kita bandingkan ya dengan pilihan resistor yang ada, dan tentunya karena ketersediaan pilihan tentunya itu bisa sedikit merubah hasil key point dari desain kalian. Nah, jadi kalau bisa memang cara ideal, cara perhitungan, dan juga desain rangkaian pilihan komponen itu bisa mendekati nilai. Nah, jadi kalau yang tadi kita lihat cara mengoperasikan rangkaian gaya SIM DCT ya. Nah, sekarang kita lihat konfigurasi lain dari DCT, yaitu multiple network ya. Jadi untuk pengoperasian DCT ya bisa menggunakan dua buah unit DCT ya. Ini seperti sebuah jaringan di sini. Makanya kita jadikan konsep ini namanya multiple DCT network dalam bentuk cascade ya. Nah, jadi untuk mencegah sinyal DC masuk ke stage yang berbeda, maka digunakan kapasitor coupling CS dan DC ya. Nah, di sini kita lihat CS-nya ini yang ada di input, DC-nya ada di siput ya. Nah, di sini kalau kita lihat cascade yang ada di rangkaian ini, satu yang ada di Q1 ini dia dasarnya dari rangkaian pembagi tegangan, kemudian nanti terhubung menggunakan kapasitor CC ini, coupling kapasitor ini untuk terhubung di rangkaian pembagi tegangan juga yang ada di transistor kedua. Jadi bisa juga misalkan untuk mengatur output yang agar lebih stabil juga, walaupun memang di sini membutuhkan banyak komponen, tapi juga bisa menghasilkan output yang lebih baik ya. Nah, ada juga kombinasi ya dua buah BCT ini. Kalau ini contohnya menggunakan dua buah rangkaian pembagi tegangan. Ada di bawah. Sehingga kalau kita analisa tentang Sunat ya. DC sama ya, karena di sini kapasitor tidak bisa
bekerja pada rangkaian PC ya. Nah, makanya di sini rangkaian jadi open circuit ya. Gitu. Sehingga analisanya kita bisa dibagi setiap stage ya. Nah, jadi ini yang Q1 dan juga ini yang Q2. Nah, kemudian ada contoh lain menggunakan pasangan Darlington ya. Artinya kita menggunakan sisi emitter dari transistor pertama bukan ke basis transistor yang kedua. Jadi kolektor dari kedua transistor tersebut ya itu akan dijatuh ke PCC ya seperti ini. Sehingga nanti kita akan memberikan arus untuk sisi basisnya menggunakan RB. Kemudian nanti untuk keluaran nanti terhubung di sisi emitter di transistor kedua, nanti kita gunakan juga hambatan emitter yang terhubung ke ground dan outputnya nanti juga ditarik dari node emitter ini ke beban ya, VO. Nah, di RL ini adalah ke rangkaian bebannya R. Nah, ini outputnya beban ini kaki emitter ya. Nah, jadi kalau misalkan dengan konsep ini arusnya kita bisa lihat dari PCC itu akan menyuplai arusnya ke basis ya melalui RB. Nanti dari sisi transistor yang pertama arus emitternya mengalir ke basis transistor kedua ya ini ya. Nah, nanti yang untuk PCC yang satunya dihubungkan ke transistor yang kedua ya. Nah, namun dihubungkan pada sisi kolektornya. Makanya di sini IC 2 ya. Nah, baru nanti outputnya ke sisi emitter. Sehingga nanti untuk IB2 yang ada di ini ya, arus antara dua transistor itu adalah IB2, nilainya sama dengan arus emitter 1 ya. Nilainya berarti sama dengan kita 1+1 dikalikan dengan IB. Kemudian nanti untuk outputnya arus emitter yang dari transistor kedua Y2 itu nilainya sebesar beta 2+1 dikalikan dengan IB2. Kalau nanti misalkan kita bisa cobakan kembali beta 2+1 dikalikan beta 1+1 dikalikan dengan IB1. Nah, ini kalau misalkan diketahuinya IB1 ya. Karena apa? IB2 ini kalau kita lihat di atas kan sudah didefinisikan ya sebagai beta 1+1 kalikan IB1 di sini ya, berarti tinggal disubstitusi ya. Hingga nanti untuk beta pada rangkaian Darlington beta D di sini nilainya adalah perkalian beta 1 dan beta 2. Secara ringkasnya nanti arus basis yang pertama ya IB1 di sini telah dirangkum ya. Untuk IB1 itu adalah PCC minus PBE1 minus PBE2 per RB plus beta Darlington beta D plus 1 dikalikan dengan R. Nah, sehingga nanti untuk tegangan basis emitter di rangkaian Darlington kita bisa jumlahkan PBE transistor 1 dan yang kedua ya. Nah, IB1 tadi ya kita bisa sederhanakan lagi dengan yang persamaan ke IB1 dengan PCC min VDED per RB plus beta D plus 1 dikalikan dengan R. Gitu ya. Nah, nanti nilai IC akan mengikuti ya. Betanya akan
otomatis menggunakan pita dari rangkaian Darlington, kemudian nanti basisnya juga pakai yang basis yang pertama. Nah, nanti untuk tegangan emitter kolektornya juga menyesuaikan. PE2 nilainya buat yang tegangan yang ada di sisi emitter yang kedua dikalikan dengan hambatan emiternya ya di sini ya, R-nya cuma 1. Kemudian VC2-nya berarti tegangan kolektor yang kedua ya sama dengan VCC. Hingga PCE yang kedua, tegangan kolektor emitter yang kedua, itu selisih antara PCC dikurangi PE2. Nah, ini contoh lainnya lagi juga ada untuk rangkaian postcode ya. Nah, jadi kalau ini kalian nanti bisa baca lebih ya. Nah, jadi masih sama komponennya menggunakan 2 buah transistor ya. Namun di sini kita gabungkan dengan masing-masing pembagi tegangan ya secara vertikal. Jadi nanti untuk nilai PB1 ya kita bisa lihat PB1 berarti kita pakai konsep pembagi tegangan ya berarti rangkaiannya atau tegangannya kita bisa gunakan R3 dibagi dengan R total yang ada di sini dikalikan dengan PCC. Nanti yang PB2 karena PB2 posisi potensialnya lebih tinggi di sini ya. Berarti R2 plus R3 dibagi R total dikalikan dengan PCC. Jadi ingat kalau di sini kuncinya dia menggunakan 2 buah transistor pembagi tegangan ya konsep pembagi tegangan secara vertikal di sini ya. Makanya nanti akan dapatkan uraian perhitungan seperti ini. Nanti VE1 ini juga sama, PB1 dikurangi PB1, PE2 juga sama ya. Nah, sehingga di sini nanti kita bisa cukup menghitung dari sisi kolektor masing-masing ya. Nah, sisi kolektornya ya terhubung terpisah ya kolektornya. Jadi di sini akan dihitungnya secara masing-masing. Berarti yang PCE1 itu PB2 dikurangi PBE2, PC2 berarti PCC dikurangi PC2 ini ya. Oh ya. Dari yang PC1 berarti perbandingannya yang ini ya. Kemudian PC2 berarti yang PC. Makanya pengurangannya adalah PCC min IC2 dikali RC. Yang ini ya. Nah, nanti untuk IR1 juga sama dengan IR2 sama dengan IR3 ya. Nah, mirip sebagai konsep pembagi tegangan itu berada di rangkaian seri, makanya rangkaiannya atau arus yang mengalir arusnya sama ya, IR1, IR2, IR3. Tapi mirip ya, sehingga nanti arusnya kita bisa hitung dari dengan sumber satu daya VCC dibagi dengan R total 2. Nah, nanti untuk IB untuk arus basisnya akan dihitung masing-masing ya. Jadi akan dipengaruhi oleh delta transistor pertama masing-masing dengan yang transistor kedua. Nah, ini akan terjadi mas. Kalau yang selanjutnya ini adalah rangkaian feedback ya dari pasangan terbalik di sini berarti kalau kita bandingkan dengan yang tadi di sini transistornya dia terpasang berbeda ya. Nah, jadi satu yang emitter yang masuk, yang kedua adalah yang emitternya keluar ya. Nah, sehingga nanti arah masukannya dari PCC yang di atas dari kolektor masuk ke emitter yang utama, nanti baru dia looping ke kolektor yang transistor kedua ini ya.
Namun nanti di sisi basis juga akan mengalir arus basisnya ke grounding. Nah, sekarang kita bisa pahami nanti yang IB2 ini arah harusnya kita bisa lihat ini nilainya sama seperti IC1. Nah, karena transistor pertama ini outputnya menggunakan kolektor ya, berarti arus basis di transistor juga sama. Nah, jadi ini nanti untuk penentuan rumusnya kita bisa gunakan dari konsep hukum Kirchhoff arus kalau yang ini ya. Jadi di sini arus yang masuk dengan arus yang keluar. Nah, di sini arus yang masuk dari sisi kolektor ya. Nah, jadi awalnya kenapa menjadi arus kolektor di sini karena ini terhubung ke kolektor sisi transistor 2 ya di sini ya. Notnya di sini. Jadi IC sama dengan IE1 plus IE2. Ini IE1, IE2-nya yang ini ya. Nah, sehingga nanti untuk IE itu persamaannya dengan mengkalikan arus basisnya dikalikan dengan perkalian deltanya di sini. Ya, intinya kalau ada dua buah transistor terhubung seperti ini, deltanya kalian bisa kalikan ya, bisa beta 1 dan juga beta 2. IB juga sama. Kalau IB, nah IB 1 nanti kalian bisa lihat urutannya ya. Berarti yang pertama di sini yang PCC dikalikan PCC min CRC, berarti yang ini min PEB1. PEB berarti yang ini ya. Jadi ini yang loop yang ke kiri ya. Min IBRB lah, berarti ke sini. Ya. Kemudian loop yang kedua berarti PCC min PEB. PEB1 berarti ini ya. Emitter basis ya, PEB1 min beta 1, beta 2, IB1RC ya. IBRC. Bentar. Oh iya, jadi di sini ternyata disubstitusi. Nah, kita bisa lihat ICRC ya di sini nanti diubah ininya ya, posisinya ya. IB1 sebelah kiri ya, oke. Nah, kemudian ICRC, nah IC di sini itu adalah beta 1 kali beta 2 IB1 ya. Nah, di sini. Makanya di sini nanti tinggal pindah ruas saja ternyata ya. Bukan pindah ruas, pindah posisi ya. Nah, baru yang di persamaan bawah ini pindah ruas. Seperti itu. Nanti PB1 mengikuti ya, IB1 kali RB, PB2 sama dengan PBE2 ya. Nah, PB2 kita lihat P basis ya di sini ya, sama ya. Itu adalah PBE2 nah di sini. Kalau PB1 ya dia karena ada arus yang melewati RB ya berarti dia nanti tegangannya adalah IB1 dikali RB. Ini juga PC kedua, dan yang ada di kolektor yang kedua ini juga sama, nilainya PCC ini ICF. Kemudian ini direct couple. Nah, direct couple artinya kalau misalkan kita lihat bahwa contoh yang multiple network tadi ya, seringnya dua buah transistor itu terhubung secara menggunakan kapasitor coupling ini ya. Jadi kalau direct couple ya berarti cara kondisikannya ya langsung dari kolektor ke basis ya tanpa kapasitor. Ya ada coupling kapasitor di antara kedua tingkatan. Nanti rangkaiannya seperti ini yang ada di kanan ya. Sama
Yang kanan ini adalah analisa rangkaian DC-nya ya. Berarti ini transistor pertama menggunakan bagi tegangan, yang kedua ini dia untai emitter ya. Jadi, tapi di sini ada yang ingin ditanyakan dulu terkait multiple network. Bisa koneksi ya. Oke, kalau belum, saya lanjut kembali terkait ini beberapa contoh lainnya ya. Nah, current mirror ya, misalkan cermin arus di sini. Artinya contoh penerapannya ini itu ketika arusnya itu masuk, ini dikontrol dengan R variabel resistor ini. Sehingga nanti arus basis yang masuk itu nilainya dibagi beta 1 di sini ya. Sehingga nanti arus yang menuju ke ban itu sama dengan arus yang menuju ke resistor yang 2 ini, itu sama dengan arus kontrolnya di sini. Cuman arus. Jadi ya sebenarnya ini ya nilainya sama. Nah, caranya kita gunakan transistor ya, juga dengan arah yang berbalikan ya. Arahnya saja berbalikan, tapi nanti emiternya semuanya dihubungkan ke Q1 dan Q2 ya. Nah, tegangan kolektornya nanti akan PC1 itu nanti terhubung ke basis bersama ya, Q1 dan Q2 ya. Ini mirip seperti common base, namun nanti caranya ini adalah membuat outputnya dari beban itu menjadi sama seperti yang ada di kontrol tadi. Nah, mirror dengan impedans yang besar kita bisa tambahkan satu transistor lagi ini ya, sehingga arus kontrolnya itu besar VCC min 2 PBE. Nah, di sini karena ada dua sisi transistor ya yang dikendalikan, di sisi outputnya kali 2 PBE ditekan dengan R ya. Sehingga nanti arus yang masuk ke kolektor sama dengan arus yang dikontrol di R ya, variabel resistor. Ada lagi juga konsep sumber arus. Nah ya, jadi kalau secara umum kita tahu beberapa sumber listrik, seringnya pakai sumber tegangan ya. Nah, jadi ada juga konsep sumber arus. Nah, sekarang kita lihat kalau sumber tegangan itu kita modelkan dengan sebuah sumber pintu potensial, dan di mana dalamnya ada sebuah hambatan dalam. Biasanya kita pasang secara seri dengan sumber tegangan. Hanya secara praktek sebenarnya sumber tegangan tidak hanya P saja ya, P saja, tapi sebenarnya ada hambatan dalamnya. Kemudian ada juga bentuk sumber arus ya. Nah, sumber arus ini sama juga, dia juga ada hambatan dalam, tapi dia terpasang secara paralel di dalam rangkaiannya. Nah, biasanya untuk sumber arus ya di sini banyak ya pemodelannya ya. Jadi memang secara praktek memang tidak ada aslinya sumber arus itu, pasti dibuat dari sumber tegangan dan kondisi arusnya. Makanya R-nya disusun secara paralel ya. Jadi, baik dari impedansi sumber
tegangan dan juga sumber arus, keduanya juga memiliki rugi-rugi masing-masing ya. Jadi hambatan dalamnya itu memicu adanya kehilangan atau losses tegangan, dan kalau sumber arus juga ada uh, pemicu losses arusnya juga. Nah, di sini kalau pada konsep sumber arus yang dimodelkan dengan BJT, kita bisa gunakan rangkaian ini ya, rangkaian sederhana dari BJT. Nanti dari sisi basis dan emitter kita pasang R2, R1 dan R2 ya. Nah, sebenarnya basisnya itu nanti menggunakan konsep seperti pembagi tegangan ya, R1 R2. Kemudian nanti ada sisi RE ya, resistor emitter, dan satuannya dipasang minus. Sehingga di sini arus pada kolektor IC akan dinilai konstan tergantung pada nilai tegangan PB yang ditahan konstan oleh resistor pembagi tegangan R1 dan R2. Impedansi dalam sumber arus BCT bergantung pada impedansi CE transistor BCT yang nilainya sangat besar. Makanya di sini kita bisa modelkan juga dengan BCT ya, di sini menggunakan sumber arus di sini. Dengan mudah kita bisa mengontrol arusnya dengan R1 dan R2. Ada juga model current source menggunakan diode Zener ya. Nah, jadi kalau diode Zener sama ya, dia punya kemampuan untuk menahan tegangan tertentu, tegangan basisnya yang ada di sisi PB ditahan konstan oleh diode Zener, maka ketika arus emiternya itu dapat ditahan secara konstan. Maksudnya berarti dibuat arusnya stabil. Maka arus beban kolektor nilainya akan sama dengan arus emiter. Nah, jadi dia memanfaatkan juga untuk tahanan breakdown dari diode Zenernya ya. Nah, selain pemodelan sumber arus menggunakan BJT, ada juga fungsi pensaklaran yang menggunakan transistor ya. Makanya di sini disebut sebagai transistor switching. Nah, jadi ternyata ketika transistor dioperasikan pada kondisi saturasi itu arus pada kolektor ya itu baru mengalir ya. Misalkan di sini kita lihat cara pengoperasiannya ya. Jadi transistor dioperasikan pada kondisi saturasi dan cut ya. Nah, jadi kondisi saturasi saat keluaran output PC itu bernilai 0 volt, dan pada saat cut off keluaran PC akan bernilai sama dengan VCC. Nah, jadi terlihat polaritas dari PC itu kebalikan dari polaritas inputnya ya. Nah, misalkan di sini kita akan membuat kondisi pensaklaran ya. Nah, misalkan inputnya gelombangnya seperti ini. Nah, nanti pada periode tertentu tegangannya naik 5 volt, nanti akan turun seperti ini. Ternyata nanti tegangan pada sisi output dia polaritas yang dimaksud ini kebalik. Jadi waktu VI-nya 0, VC-nya ada tegangan ya. Kemudian saat inputnya ada tegangan, VC-nya 0 ya. Nah, di sini kita manfaatkan sifat dan karakteristik transistor ya pada kondisi saturasi dan cut off. Jadi mereka itu dua kondisi yang saling berkebalikan. Di sini nanti kita bisa manfaatkan itu sebagai pensaklaran ya. Nah, di sini kita bisa lihat periode yang dimaksud ada waktu delaynya ya. Nah, ternyata di datasheet nanti kalian bisa melihat parameter dari transistornya masing-masing. Nah, dia nanti ada tulisan TD berarti delay time, R berarti waktu puncak, rise time-nya ya, waktu ketika akan naik ya. Kemudian storage time ya, jadi nanti ada waktu untuk penyimpanan
dari muatannya ya, arusnya, kemudian nanti akan ada waktu langsung landai, tegangannya akan turun ya, cold pipes. Nah, jadi kisaran perubahan arusnya bisa kalian lihat ya seperti ini. Ada waktu penyalaan, tie on, dan juga untuk waktu start off ya, seperti itu. Nah, jadi hal ini kalian juga bisa mengecek eh, kondisi transistor ya, sama seperti yang pernah saya An event. contohkan ya, atau di kelas waktu pertemuan kelima ya. Nah, jadi kalian juga harus tahu juga tipe transistornya apa, PBE-nya kisarannya berapa yang ada di datasheet. Jadi nanti kalian bandingkan parameter tersebut dengan datasheet. Nah, jadi dengan beberapa contoh tadi kita lihat eh, aplikasi yang secara sederhana ya dipraktekkan menggunakan referensi tegangan ya. Nah ini jadi transistor nanti di sisi output dia akan mengkondisikan tegangannya ya supaya stabil di sisi outputnya. Contohnya di sini dia akan mengkondisi pada output emitternya agar supaya nilainya 7,3 ya ke outputnya. Ini juga sama, dia berkondisi tegangan nanti di outputnya di sini di basisnya ya. Referensi satunya 2,7. Nah, ini salah satu contohnya. Ada juga untuk peralatan ini ya, proteksi ya. Nah, jadi misalkan kalian ingin melindungi suatu peralatan atau sistem ya. Nah, jadi kita bisa set transistor tersebut untuk menjaga agar tegangan pada sistem tidak melebihi VBE ya. Jika transistor silikon berarti VBE-nya 6,7. Nah, jadi kita kondisikan ya, dengan menghubungkan sistemnya itu pada basis dan emiternya ya di sini ya. Nah, lalu yang kita upayakan adalah mengkondisikan VBE ini tetap 0,7 volt ya misalkan ya. Berarti baru kita atur deh base apa yang bisa digunakan. Nah, kemudian saklar untuk relay. Nah, ini juga berkaitan dengan sifat transistor tadi yang bisa bekerja sebagai pensaklaran. Nah, jadi nanti ketika relay itu dimatikan, biasanya cara praktek di situ ada komponen indukansi ya di situ ya. Nah, jadi ketika dimatikan dia akan muncul spike tegangan yang tinggi ya, yang dapat berproses komponen ya. Nah, misalkan nanti bentuk sinyalnya seperti ini ya, di rincian gitu ya. Nah, jadi dia sempat tinggi saat seperti itu. Nah, sebenarnya harapan tapi dia punya rating tegangan ya. Nah, misalkan di datasheet peralatan dia ada batasan yang tidak boleh tidak boleh dilewati ya. Jadi caranya untuk mengkondisikan hal tersebut ya kita buang sisa tegangan tersebut ya, membuang spek di sini, spek tegangan tinggi ketika dibandingkan perlu kita melakukan diode pengaman ya. Nah, namun tetap juga kita kondisikan diode tersebut bisa bekerja pada tegangan tertentu ya kita atur tegangan dari VCC ke konektornya ya. Dan untuk contoh lainnya adalah kendali lampu. Nah, jadi konsep saturasi dan cut off tadi kita bisa manfaatkan untuk pensaklaran ya. Jadi kapan dia on, kapan dia off ya. Kita akan harus mengikuti arus basisnya ya. Misalkan di sini saat sinyal inputan itu tinggi, arus basisnya akan membuat transistor berada pada saturasi, gitu ya. Kemudian nanti ketika resistensi lampu rendah, maka arus akan menjadi sangat besar. Ya. Nah, baru di sini akan terhubung ya di sisi lampunya ya.
Jadi yang kita kendalikan di sini supaya arusnya juga mengalir dengan batasan tertentu, kita tambahkan hambatan secara seri ya dengan lampunya air limiter ya. Ketika kita tambahkan secara seri di dalam bersamaan dengan lampu ini, tentunya dia akan menambah resistensinya ya pada lampu sehingga arus akan mengalir lebih mudah ya. Nah, ini juga sama contoh lain yaitu penggunaan transistor dengan contoh untuk mempertahankan arus beban konstan. Ya berarti kalau supaya arus beban itu konstan ya kita akan atur transistor sebagai sumber arus tadi ya. Jadi nanti kita harus tahu arus basisnya dan arus kolektornya di sini. Hingga nanti kita bisa lihat nanti dari sisi kolektor arusnya tidak dipengaruhi oleh resistansi beban ya ketika kita kendalikan. Tentunya sebelum menggunakan ini ya kita harus tahu juga karakteristik transistornya juga ya. Kalau yang ada tipe transistor yang seperti ini ya kita harus bisa tekan ya agar supaya level arus basis mana dia bisa stabil ya. Sehingga nanti untuk cara mengoperasikannya stabil di dalam arus basis ini ya berarti kita buat variasi ada hambatan dalamnya di sini ya. Airload-nya ya. Ingat ya kemarin ada analisa garis beban, ada variasi yang bisa membuat R-nya itu, garisnya itu bisa lebar atau sempit, itu adalah di bagian airload-nya ya. RC kalau yang kita anggap di sini ya. Nah, sehingga dengan beberapa contoh tadi kita juga tidak untuk kemungkinan ada beberapa kelemahan ya. Nah, di sini kelemahan dari konsep arus tetap fixed bias ya, yaitu kita bisa lihat bahwa karena IC yang konsepnya itu adalah beta dikalikan G. Nah, di sini tidak dipengaruhi oleh resistansi beban, namun masih dipengaruhi oleh beta ya. Jadi karena beta ini juga berpengaruh ya sebagai parameter yang berasal dari transistor tersebut, ya kita harus tetap memperhitungkan nilainya ya. Jadi meskipun besarnya arus basis dapat dipertahankan tetap, namun karena nilai parameter beta dari transistor tetap bervariasi, mengakibatkan beban ini IC ya itu akan berubah ya. Hingga nanti untuk mengatasi kelemahan tersebut kita perlu konfigurasi voltage divider ya. Nah, jadi tidak bisa pakai fixed bias. Kita nanti akan sesuaikan dengan konsep instant current source atau sumber arus yang dapat, tapi menggunakan konsep bias berbagi dengan voltage divider. Nah, makanya di sini tinggal kita tambahkan satu buah resistor ya. Kalau tadi kan hanya, tadi hanya fixed bias di sini ya. Tanpa ada RE, berarti yang voltage benar kita tambahkan R2 ya. Terus, hambatan E3. Jika karena satu hal, arus IC naik, arus emitter juga akan naik dan mengakibatkan tegangan PE naik. Dengan asumsi tegangan yang ada di basis dapat dipertahankan tetap melalui bagi tegangan F1 F2. Ini fungsinya dari bagi tegangan ya. Maka tegangan PBE akan turun. Hal ini akan mengakibatkan arus basis turun yang pada akhirnya akan memaksa arus
kolektor kembali turun. Nah, ini menunjukkan upaya jaringan mempertahankan arus dan jadi kalian nanti bisa dilihat ya bagaimana konsep dari uh, uh, sumber arus konstan ya dari BJT diimplementasi pada contoh ini. Kemudian ini ada salah satu contoh lain, misalkan kalian ingin membuat kondisi alarm ya, sistem alarm ya kita bisa menggunakan BJT ya, nanti diaplikasikan dengan rangkaian op-amp ya. Nanti mungkin kalian akan belajar op-amp di L kedua ya, kedua atau nanti yang setelah dengan Pak Arif atau bukan saya. Jadi arus yang mengalir pada hambatan emitter akan mengalir pada frekuensi inverting. Nah, jadi di dalam op-amp itu ada dua terminal di sini, plus minus ya. Nah, jadi konsekuensinya kalau sinyal yang masuk di dalam plus itu berarti non inverting, artinya dia tidak balik ya untuk tegangannya. Kalau yang minus ya berarti dia uh, membalikan polaritas dari tegangan. Yang masuk kanan inverting, yang plus itu ya. Nah, kita bisa pahami nanti sebagai positif, yang inverting nanti yang negatif. Jika nilai dapat ditahan lebih besar dari arus pada masukan di OM, maka tegangan OM akan kecil. Maka arus pada masukan OM lebih rendah dari arus dan masukan di OM saat konvensional mudah. Nah, di sini kalian bisa lihat dulu grafik tegangan PR1 yang ada di emiternya ya. Nah, jadi ini mirip seperti konsep seperti pembagi dalam situ ya. Tapi nanti outputnya kita akan mendapatkan sumber arus yang jadi kita hitung PR1 nya berapa, PR-nya berapa ya. Nanti IE-nya harus emitter itu setara dengan 4 miliar atau sama dengan arus kolektor yang di sini ya. Oke. Nanti arus pengaturan yang keluar dari transistor akan masuk di sisi non inverting op-amp. Atau misalkan kalian ingin buat indikator level tegangan juga bisa. Kalian bisa temukan LED di kolektor, kemudian kalian bisa mengatur misalkan berapa hambatan yang bisa mengalirkan arus LED ya. Jadi misalkan arus LED-nya itu sudah disuplai di tegangan tersebut ya, dia akan menyala ya. Nah, di sini bisa lihat pada saat level tegangan pada parameter stability total tegangan Zener. Nah, kita akan pakai Zener ya di sini, beda Zener dan tegangan basis emitter, berarti PC dengan PBE akan ada arus IB ya di sini. Nah, ketika arus IB ini cukup besar ya, nanti misalnya kita IB-nya cukup besar dan di sini ada variabel resistor ya. Nah, nanti yang fungsinya mengubah arus ini juga salah satunya dari variabel resistor. Nah, variabel resistor itu simbolnya R seperti ini dikasih panah ya. Artinya dia resistor yang bisa kita ubah ya. Nanti ketika IB-nya cukup besar, mungkin bisa mengkabarkan transistor pada satu kasih maka dia akan menyala. Jadi dia tunggu transistornya satu kasih, nanti arus mengalir dan LED-nya akan menyala. Nah, di sini lubang logika. Nah, jadi kalian yang saat ini ambil teknik digital ya, mungkin sudah belajar lubang logika ini ya, or and ya, kondisi sinyal 01 ya.
ya dengan biner gitu. Nah, jadi misalkan ingin membuat suatu rangkaian dari UJT untuk membuktikan konsep logika dan logika OR, ya kita bisa menggunakan rangkaian ini. Kalau OR berarti salah satu nyala, ya berarti nanti tetap akan ada arus ya. Nah, kalau misalkan tidak ada supply dari transistor ini, ya berarti ya tidak ada arus. Nah, kalau yang gerbang logika N, ya berarti dia perlu dua transistor yang menyala ya. Jadi kan kalau yang logika OR, ya berarti salah satu transistor nyala, nanti tetap ada nyala di sini ya. Oke, transistor dua. Kalau yang N, ya perlu semua transistor nyala, harus bisa melewat ke outputnya. Jadi ini salah satu sebenarnya penerapan dari transistor dan buat rangkaian dalam ilmu kendali misalkan ya. Nah, jadi dalam step kendali ya salah satu implementasi lainnya dengan prototype elektronika seperti ini. Oke, mungkin kita sudah sampai di ujung materi ya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu dari materi yang sudah saya sampaikan. Time check kita sudah di pukul 17.30 ya, berarti kita sudah sampai di ujung pertemuan ini. Nah, jadi silakan persiapkan untuk UTS ya. Sebelum itu nanti akan ada penugasan dari saya yang besok rencana akan saya post di LDU. Nanti silakan dikerjakan. Deadline-nya kira-kira pada hari Minggu mungkin ya. Kita nanti Minggu sebelum ujian ya. Jadi sebelum ujian kalian bisa sambil belajar mengerjakan tugas dari saya, kalian bisa sekaligus membuat sheet-nya ya. Nah, jadi silakan nanti dikerjakan dan persiapkan tes. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan dahulu? Kalau belum ada, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Sampai ketemu nanti di ujian tengah semester. Jangan lewat ya. Usahakan untuk bisa datang. Mungkin nanti tadi ada yang masih di hotel, mungkin yang masih mingguan untuk perawatannya juga ya, diusahakan datang dulu jadwalnya ya. Dan itu saja pertemuan hari ini, saya cukupkan. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.